Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Lestari dengan NIM F1G11958. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah Soft Computing sebagai nilai tugas MIT. Langsung saja. Untuk pokok pembahasan pertama yaitu Soft Computing, yang kedua teknik dasar Soft Computing, yang ketiga logika fuzzy, dan yang keempat ada neural network. Yang pertama, apa itu soft computing? Soft computing adalah suatu pendekatan yang muncul untuk komputasi paralel yang memiliki kemampuan seperti pemikiran manusia untuk memberi alasan, mempelajari ketidakpastian dan ketidaktepatan lingkungan, oleh Lotfi Azadeh tahun 1992. Selanjutnya, teknik dasar soft computing. Teknik dasar soft computing yang termasuk ke dalam SC adalah fuzzy logic, neurocomputing atau artificial neural networks, evolutionary computation, probabilistic computing, chaos computing, ROC states, multivalued logic, immunity network theory, dan teknik-teknik yang lain serupa. Selanjutnya ada logika fuzzy. Konsep logika fuzzy. Logika fuzzy merupakan logika yang mempresentasikan nilai samar, ketidakpastian, kebenaran sebagian, atau the degree of truth. Logika fuzzy merupakan pengembangan dari logika boolean yang hanya bernilai 0 dan 1. Logika fuzzy menjadi salah satu dasar dari pengembangan komputer modern. Logika fuzzy pertama kali dikembangkan oleh Profesor Lutfi Alyaskir-Zaden melalui tulisannya pada tahun 1965 tentang teori himpunan fuzzy. Profesor Lutfi Alyaskir-Zaden adalah seorang ilmuwan Amerika Serikat yang berkebangsaan Iran dari Universitas California di Berkeley. Selanjutnya ada himpunan fuzzy. Himpunan fuzzy terdiri dari kelompok yang mewakili suatu keadaan tertentu dalam fuzzy. Atribut himpunan fuzzy. Linguistik, yaitu nama suatu kelompok yang mewakili keadaan tertentu dengan menggunakan bahasa alami atau natural. Contoh, suhu, panas, sedang, dingin, tinggi badan, pendek, sedang, tinggi, dan lain-lain. Numerik, yaitu ukuran nilai variabel dalam bentuk angka numerik, contohnya seperti 10, 30, 50, dan lain-lain. Selanjutnya, operasi himpunan fuzzy. Yang pertama, operasi himpunan diperlukan untuk proses penalaran atau inferensi. Operasi himpunan melibatkan operasi terhadap derajat keanggotaan atau µx. Dan yang ketiga, derajat keanggotaan hasil operasi dan buah himpunan fuzzy disebut dengan X predikat. Selanjutnya, sistem inferensi fuzzy yang bisa kita lihat pada slide gambarnya. Sistem inferensi fuzzy adalah cara memetakan ruang input menuju ruang output menggunakan logika fuzzy. Basis pengetahuan adalah kumpulan aturan atau rule dalam bentuk pernyataan if-then yang dibuat oleh pakar. Selanjutnya, fuzifikasi merupakan proses mengubah input sistem yang mempunyai nilai tegas atau CRISP menjadi variabel linguistik atau fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan yang disimpan pada basis pengetahuan. Dan yang terakhir, defusifikasi merupakan proses mengubah hasil dari tahap inferensi menjadi output yang bernilai tegas atau CRISP menggunakan fungsi keanggotaan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, cara menuliskan himpunan fuzzy. Cara yang pertama sebagai himpunan pasangan berurutan. A sama dengan dalam kurung X1 new A dalam kurung S1, kemudian dalam kurung X2 new A dalam kurung S2 balas kurung, dan seterusnya. Cara kedua dengan menyebut fungsi keanggotaan. Cara ini digunakan bila anggota himpunan fuzzy bernilai kontinu atau real. Misal, X adalah himpunan bilangan asli kurang dari 11 yang bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya, contoh masalah yang mengandung ketidakpastian.
yakni seseorang dikatakan tinggi jika tinggi badannya lebih dari 1,7 meter. Bagaimana dengan orang yang mempunyai tinggi badan 1,6999 meter atau 1,65 meter? Apakah termasuk kategori orang tinggi? Menurut persepsi manusia, orang yang mempunyai tinggi badan sekitar 1,7 meter dikatakan kurang lebih tinggi atau agak tinggi. Yang kedua, kecepatan atau pelan didefinisikan di bawah 20 km per jam. Bagaimana dengan kecepatan 20,001 km per jam? Apakah masih dapat dikatakan pelan? Manusia mungkin mengatakan bahwa kecepatan 20,001 km per jam itu agak pelan. Ketidakpastian dalam kasus-kasus ini disebabkan oleh kaburnya pengertian agak, kurang lebih, sedikit, dan sebagainya. Selanjutnya, fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan atau membership function. Fungsi keanggotaan adalah grafik yang menentukan bagaimana setiap titik dalam ruang input dipetakan ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Ini yang memungkinkan kita untuk mengukur istilah linguistik dan mewakili himpunan pasti secara grafis fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy pada semesta pembicaraan X yang didefinisikan sebagai nu A X 0,1 digunakan untuk mengukur tingkat keanggotaan elemen dalam X ke himpunan fuzzy A. Sumbu X nanti kapan mewakili semesta pembicaraan. Sumbu Y nanti menunjukkan derajat keanggotaan di dalam interval 0 sampai dengan 1. Contoh, S dalam kurung 1,2,3 sampai dengan 5 adalah semesta pembicaraan A. Kemudian A 1,23 dan B 3,45 yang bisa dikatakan bahwa seperti yang kita lihat pada slide. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian yang pada kita menggunakan logika fuzzy. Keuntungan fuzzy yang pertama yaitu struktur sistem logika fuzzy mudah untuk dimengerti dan dipahami. Logika fuzzy banyak digunakan untuk tujuan komersial dan praktis. Logika fuzzy membantu mengendalikan mesin dan produk konsumen. Logika fuzzy membantu menghadapi ketidakpastian di dalam rekayasa yang metodenya sangat kuat karena bisa memproses input yang kurang pasti. Kemudian logika fuzzy dalam memprogram kembali dalam situasi ketika sensor umpan balik berhenti bekerja. Kemudian mudah untuk dimodifikasi dalam rangka meningkatkan kinerja atau pada sistem. Dan yang terakhir memiliki biaya yang rendah karena sensor daripada logika pasti itu cukup murah logika pasti. Selanjutnya, kerugian fuzzy. Yang pertama, verifikasi sistem berbasis pengetahuan membutuhkan pengujian ekstensif dengan menggunakan perangkat keras. Belum banyak terdapat kursus atau balai pendidikan dan buku-buku teks yang menjangkau setiap tingkat pendidikan baik tingkat S1 maupun S2 maupun streaming. Hingga kini, belum ada pengetahuan sistematik yang baku dan seragam tentang metodologi pemecahan problem kendali menggunakan pengendalian fuzzy. Kerugian dari sistem logika fuzzy adalah belum adanya metode umum untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengendalian fuzzy. Engineer dan implementasi ilmu generasi ilmuwan sebelumnya dan sekarang banyak yang tidak mengenali teori logika fuzzy atau kendali fuzzy. Meskipun secara teknis atau praktis mereka memiliki pengalaman untuk menggunakan metodologi dan perkakas kontrol yang sudah ada. Selanjutnya, perbedaan logika fuzzy dan logika boolean. Logika fuzzy atau samar. Di sini disebut juga logika fuzzy atau baur karena pendekatan dilakukan dengan melihat kedekatan suatu data terhadap solusi. Dan masih banyak alternatif solusi di antara 0 dan 1. Dan yang terakhir, menerapkan nilai kedekatan dan memperhatikan toleransi untuk menghasilkan suatu kesimpulan. Dan pada logika klasik sering disebut logika boolean atau 0 atau 1. Jika suatu pernyataan bernilai benar atau true, maka bernilai 1. Sebaliknya, bila pernyataan salah false, maka bernilai 0. Kemudian pada teori himpunan klasik, kumpulan elemen memiliki nilai yang berhingga sampai tak terhingga milik dari suatu himpunan tertentu dengan yang disebut dengan pembicaraan. Selanjutnya, elemen dari semesta pembicaraan dapat termasuk atau tidak termasuk ke dalam himpunan. Dan yang terakhir ada ketegasan ya atau tidak yang hanya ada dua pilihan tanpa melihat kondisi lain. Selanjutnya, penerapan logika fuzzy. Yang bisa kita lihat pada slide, penerapan logika fuzzy dilakukan pada automatic transmission system terjadi pada Nissan, Subaru, dan Mitsubishi.
Kedua, ada vacuum cleaner yang bermerek Panasonic. Selanjutnya, yang terakhir ada neural network. Sejarah neural network. Perkembangan ilmu neural network sudah ada sejak tahun 1943 ketika Warren McCulloch dan Walter Pitts memperkenalkan perhitungan model neural network yang pertama kalinya. Hal ini dilanjutkan pada penelitian yang dikerjakan oleh Rosenberg pada tahun 1950, di mana dia berhasil menemukan sebuah two-layer network yang disebut sebagai perceptron. Perceptron tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan XOR atau exclusive OR. Keberhasilan perceptron dan pengklasifikasian pola tertentu ini tidak sepenuhnya sempurna, masih ditemukan juga beberapa keterbatasan di dalamnya. Perceptron tidak mampu untuk menyelesaikan permasalahan XOR. Pengkajian terhadap neural network mulai berkembang lagi selanjutnya di awal tahun 1980-an. Para peneliti banyak menemukan bidang interest baru pada domain ilmu neural network. Penelitian terakhir diantaranya adalah mesin Boltzmann, jaringan Hopfield, model pembelajaran kompetitif, multilayer network, dan teori model resonansi adaptif. Selanjutnya, struktur neural network. Gambar di samping menjelaskan struktur ANN secara mendasar, yang dalam kenyataannya tidak hanya sederhana itu. Yang bisa kita lihat pada slide, input berfungsi sebagai dendrit, output berfungsi sebagai akson, fungsi aktivasi berfungsi seperti sinapsis, yang gambarnya bisa kita lihat pada slide. Selanjutnya, simulasi algoritma neural network. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal dengan judul Simulasi Algoritma Jaringan Syaraf Tiluan Order 1. Untuk neuron satu lapis, algoritma pemrograman untuk neuron satu lapis didasarkan pada gambar 2 atau gambar di bawah ini, di mana fungsi aktivasinya linear fx sama dengan x. Data dimasukkan dinyatakan dengan matriks berikut: x sama dengan x1, x2, x3, x4. Bobot link neuron adalah W, sama dengan W1, W2, W3, W4. Maka bias B, maka Y X kali W pangkat T tambah B atau Y sama dengan X1, W1 tambah X2, Y2, dan seterusnya. Dengan demikian parameternya adalah Q sama dengan W. Algoritma pemrogramannya adalah yang pertama, inisialisasi bobot-bobot termasuk juga bias, termasuk perubahan bobot awal. Yang kedua, mengambil nilai X1, X2 sampai X4 juga nilai target. Dan yang ketiga, menghitung keluaran jaringan neuron Y sama dengan X kali W pangkat T tambah B. Yang keempat, menghitung parameter konstanta sama dengan W. Dan yang kelima, menghitung error keluaran S sama dengan target Y. Dan yang keenam, menyimpan bobot ke dalam variabel bobot lama. Dan yang ketujuh, menghitung perubahan bobot-bobot pada lapisan keluaran yang bisa kita lihat pada slide. Dan yang kedelapan, menyimpan perubahan-perubahan bobot dan bias ke variabel perubahan lama. Yang kesembilan, kembali ke langkah 2. Selanjutnya, untuk neuron 2 lapis. Algoritma pemrograman untuk neuron 2 lapis didasarkan pada gambar di samping yang bisa kita lihat pada slide, di mana fungsi aktivasi linear fx sama dengan x. Data dimasukkan dinyatakan dengan matriks di bawah ini, bisa dilihat pada slide. Bobot link neuron masukan adalah AIJ1, sehingga dalam bentuk matriks bisa menjadi seperti yang bisa kita lihat pada slide. Keluaran dari setiap neuron pada lapisan masukan adalah H, bisa dilihat pada slide juga. Dan bobot-bobot bias pada lapisan masukan yaitu B dalam kurung B1, B2, B3, dan B4. Bobot-bobot link neuron pada lapisan keluaran yaitu W dalam kurung W1, W2, W3, sampai W4. Selanjutnya, algoritma pemrogramannya adalah
Inisialisasi bobot-bobot termasuk juga bias, termasuk perubahan-perubahan bobot awal. Mengambil nilai X1, X2, X3, dan X4 juga nilai target. Menghitung keluaran jaringan neuron, Y sama dengan dalam kurung X kali A tambah B balas kurung kali W pangkat T tambah V. Dan yang keempat menghitung parameter, yang kelima menghitung error keluaran, dan yang keenam menyimpan bobot-bobot ke dalam variabel bobot lama. Yang ketujuh menghitung matriks H. Yang kedelapan menghitung error propagasi pada lapisan keluaran yang bisa kita lihat pada slide. Dan yang kesembilan menghitung error propagasi pada lapisan masukan yang bisa juga kita lihat pada slide rumusnya. Dan yang ke-10 menyimpan perubahan bobot-bobot dan bias ke dalam variabel perubahan lama. Dan yang terakhir bisa kembali ke langkah 2. Selanjutnya, hasil dari simulasi algoritma jaringan syarat tiruan order 1, yakni plan ke-1 yaitu YK sama dengan 2U K plus U dalam kurung K1 konstanta pembelajaran delta rule bias B sama dengan 0,05, A sama dengan 0, bobot awal 0, Q1 sama dengan 2 dan Q2 sama dengan 1. Jadi hasil simulasi identifikasi sistem order 1 plan ke-1 bisa dilihat pada slide. Hasil keluaran plan gambar di atas nampak pada nilai sinyal 60 keluaran tidak ada error atau galat. Estimasi parameter pada nilai sinyal 80 sangat jelas dan perjalanan error berfluktuasi dengan sinyal 0,60. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan, algoritma pemrograman jaringan saraf tiruan neuron digunakan fungsi aktivasi linear fx. Data masukan dinyatakan dengan matriks X bobot W bias sama dengan B, maka Y X kali W pangkat T plus B atau Y sama dengan X1 W1 ditambah X2 W2 tambah X3 W3 dan X4 W4 plus B. Dengan demikian parameternya adalah Q sama dengan W. Dan dari simulasi jaringan saraf tiruan plan 1 dengan gambar parameter konstanta pembelajaran B sama dengan 0,05, A sama dengan 0, bobot awal 0, Q1 sama dengan 2 dan Q2 sama dengan 1, bahwa nilai keluaran plan estimasi parameter dinamika error sinyalnya pada nilai 60. Selanjutnya yang terakhir, kelebihan dan kekurangan artificial neural network. Kelebihannya yakni mampu mengakuisisi pengetahuan walau tidak ada kepastian, mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. ANN dapat menciptakan suatu pola pengetahuan melalui pengaturan diri atau kemampuan belajar atau self-organizing, memiliki fault tolerance, gangguan dapat dianggap sebagai noise saja, kemampuan perhitungan secara paralel sehingga proses lebih singkat. ANN mampu mengklasifikasi, memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan. Terus selanjutnya asosiasi, menggambarkan suatu objek secara keseluruhan hanya dengan bagian dari objek lain. Self-organizing, kemampuan mengolah data-data input tanpa harus mempunyai target. Dan yang terakhir optimasi, menemukan suatu jawaban terbaik sehingga mampu minimalisasi fungsi biaya. Sedangkan kekurangannya yaitu terdapat black box, kurang mampu untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi, kurang mampu melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis, dan lamanya proses training yang mungkin terjadi dalam waktu yang sangat lama untuk jumlah data yang besar. Demikian dari saya, penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.